Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi podcast seminggu sekali. Nah, saya sudah bersama-sama dengan Nabila Azahra. Nabila Azahra ini adalah alumni SMP Muhammadiyah Tigawaru tahun 2016 dan pada waktu itu dia dari kelas bilingual ya? Benar, Pak. Dari kelas bilingual. Nah, seangkatanmu itu siapa, Bil? Ada Rehan Baudin, Ya. ada Bagus, ada Karim, ada ya Nita, masih banyak. Dulu yang paling akrab itu sama siapa? Mungkin sama Yanita. Yanita? Iya. Dan sekarang masih kontak-kontakan? Kalau sekarang masih udah agak ini sih, Pak. Sudah agak renggang? Renggang, ya. Atau mungkin kesibukannya, Bil? Ya, benar, Pak. Kesibukan juga, terus sudah memang jarang kontak-kontak sejak di ini karena kesibukan masing-masing juga. Lalu dari kelas yang sebelumnya itu memang tidak ada grup untuk alumni dan mungkin itu salah satu faktornya juga. Oke, tapi sekarang sudah ada grup ininya satu kelas belum? Belum, jadi mungkin kalau berhubungan masih sebatas Instagram atau Iya. semacamnya. Ini aneh Bil, karena ini ya apa namanya? Oh, iya. Kamu kan lulusan tahun 2016. Ya, Nah, Pak Nur itu punya grup SD. SD-nya Pak Nur itu tahun 91. Tahun 91 udah lulus. Tahun 94 itu lulus SMP. Nah, ini kedua-duanya ini ada grupnya. Ada semua. Ini paling aneh nih. Apa memang enggak kompak kelasmu dulu? Atau mungkin sebenarnya ada, cuman saya nggak dimasukin, Pak. Oh iya, soalnya kamu itu paling aneh mungkin gitu ya. Oh, bisa jadi. Bil, sekarang kuliah di mana? Sekarang saya kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Brawijaya Malang. Susah loh itu masuknya. Alhamdulillah. Iya, kamu masuknya lewat jalur apa? SBMPTN. SBMPTN. Wow. Dan semester? Semester 5 sekarang. Semester 5. Jurusannya apa? Farmasi. Farmasi. Kenapa kok pilih farmasi? Karena ya tertarik aja, Pak, dengan pengembangan obat, lalu seperti untuk terkait dengan terapi penyembuhan dan sebagainya gitu. Karena banyak orang kan yang memandang kesehatan itu cuma sebatas dokter dan perawat gitu, Pak. Untuk yang seperti apoteker, lalu untuk ahli gizi itu masih kurang dipandang gitu. Kurang dipandang. Iya. Karena memang belum familiar ya. Mungkin karena kurang familiar juga, karena kan memang kalau misal di rumah sakit juga biasanya orang-orang ketemunya ya dengan perawat atau dokter itu sendiri. Kalau dengan apoteker itu jarang-jarang. Mungkin kalau pasien yang rawat inap saja itu baru kadang sekali dua kali mungkin bertemu dengan apotekernya gitu. Oke. Terus Bil, Pak Nur penasaran ya, apa yang dipelajari kalau farmasi itu? Jadi kalau farmasi itu mempelajari tentang terkait yang pertama yang banyak diketahui orang-orang itu ya terkait obat-obatan itu, Pak. Membuat obat. Itu terutamanya satu. Nah, dari pembuatan obat itu kita tidak hanya membuat dari sisi membuat obatnya saja, tapi juga kita mempelajari cara kerja obat ini di dalam tubuh itu seperti apa gitu. Misalnya interaksi obat ini dengan obat lain itu seperti apa gitu. Jadi misalnya kadang orang itu bingung terkait bedanya dokter sama apoteker itu apa, kan sama-sama belajar obat gitu. Sama R-nya itu. Nah, iya. Yang jelas sama-sama pinter gitu. Cuma ada beda. Iya. Gimana? Betul. Nah, kalau misalnya dokter itu biasanya hanya obat-obatan yang umum, dari yang biasanya sakit ini itu obatnya ini. Nah, kalau apoteker itu harus mengetahui terkait obat, semua obat yang ada bisa untuk menyembuhkan penyakit itu. Jadi misalnya kalau ada pasien yang dia itu menerimanya 2 obat, misalnya
di antara dua obat ini ternyata ada interaksi. Nah, dari apoteker itu bisa menyarankan ke dokternya untuk salah satu obat ini diganti agar kedua obat-obatan ini bisa bekerjanya itu dengan efektif. Oh iya, berarti ada ya obat itu yang ketika kita minum misalnya dua, Iya. obatnya berbeda, itu membahayakan tubuh. Ada memang. Ada Pak, jadi untuk antara obat-obatan ini dia itu bisa bereaksi yang satu melemahkan yang satunya lagi, atau bisa jadi yang satu ini justru membuat yang satunya ini menimbulkan efek yang berbahaya gitu Bagi tubuh. Nah, itu terutamanya kalau misalnya obat-obatannya yang obat-obatan keras seperti itu. Kadang itu juga ada obat yang dia itu kalau diminumnya bareng itu efek sampingnya akan semakin parah gitu. Jadi perlu dihindari itu tadi. Oke, sampai segitunya. Pak Nur kok jadi tertarik jadi ini ya, masuk ke ini informasi ini. Terus tadi itu bukan hanya obat ya, Pil ya? Iya. Bukan hanya obat, tapi katanya ada apa lagi terapi? Ya, Iya. betul ya. Betul. Apa yang diterapi? Kalau yang terapi itu ya terkait dengan penyembuhan pasien juga sih Pak. Nah, jadi karena kalau menyembuhkan itu kan biasanya tidak terbatas di obat ya Pak. Ada juga kebiasaan-kebiasaan yang harus diterapkan untuk mendukung dari penyembuhannya itu tadi. Oke. Nah, jadi karena apoteker itu seperti pintu terakhirnya pasien gitu kan Pak. Dari pasien di rumah sakit itu bertemu dengan dokter, konsultasi dan dengan perawat. Nah, sampai akhirnya sudah diperiksa dan yang terakhir itu mengambil obat melalui apoteker itu tadi. Nah, apoteker ini sebisa mungkin menjelaskan tentang apa saja kebiasaan yang harus diterapkan untuk mendukung penyembuhannya ini tadi, karena terkadang itu ada juga obat yang dia itu dihambat karena makanan-makanan tertentu, atau misalnya kan seperti ada obat-obatan yang dia itu diminumnya sebelum makan atau sesudah makan. Nah, itu juga harus diinformasikan kepada pasien. Seharusnya apoteker itu. Iya, itu apoteker. Tapi Pak Nur kok beli obat di apotek itu kok diam aja. Nah, ya. Gimana? Ya itu ya karena memang kan di setiap profesi ya Pak, menurut saya terkadang ada beberapa orang yang tidak menjalankan yang seharusnya dilakukan gitu. Tapi mungkin juga kalau dari sudut pandang saya mungkin dari obat yang Pak Nur beli itu termasuk obat yang dia dijual bebas. Jadi kalau misalnya kalau misalnya aturan penggunaannya itu kan terkadang untuk obat yang dipasarkan itu sudah ada ketentuan penggunaannya. Oh, berarti tidak usah dijelaskan. Nah, iya. Kalau untuk misalnya obat-obat yang diracik itu kan Pak biasanya kan itu terkadang kurang informasinya. Jadi misalnya untuk puyer gitu kan, itu kan tidak ada aturan pemakaian tidak seperti yang kita kalau beli Paramex atau Panadol atau itu kan Skadon itu tadi biasanya kan ada aturan pemakaiannya sudah ada, kontraindikasi sudah ada gitu. Oh, berarti tugasnya apoteker itu kan menjelaskan yang memang di situ belum tertulis. Misalnya seperti yang tadi itu puyer, biasanya dideplok itu. Nah, iya, ada yang dideplok itu. Iya. Itu dijelaskan. Oh iya bener Bil. Bener. Bil, kamu pernah dengar istilah fisioterapi? Oh, pernah. Iya. Pijet itu ya? Iya. Pijet. Itu juga dipelajari juga? Kalau di farmasi sendiri sih tidak berfokus ke situ, tapi tetap kita mempelajari tentang anatomi dan fisiologi tubuh. Untuk yang itu tadi lebih memahami terkait dengan cara kerja obat di dalam tubuhnya itu.
Oke, berarti kalau ada istilah fisioterapi itu ya kenal lah ya, kenal cuma Iya, kan kenal. bukan ke situ Iya, fokusnya. fokusnya bukan. Oke, Bill ngomong-ngomong, kita tadi kan ngomong masalah obat-obat terus ya, jadi pengen minum obat saya. Karena apa? Karena Pak Nur ini ketika upload video tentang podcast tentang perkembangan Mugaru ini kadang-kadang itu ada temannya Pak Nur itu bilang begini, bro, entek ya obatmu. Sore-sore kok upload gini gitu. Jadi sering kali Pak Nur ini dibilang orang gila gitu, kentekan obat seperti itu. Oke, Bill. Ketika kamu dulu itu sekolah di Mugaru ya, Iya, Pak. nah, itu kan gedungnya seperti itu, fasilitasnya Iya. seperti itu. Nah, ketika kamu sekarang sudah kesini hari ini, kamu lihat perubahan enggak? Apa yang berubah dari Mugaru itu? Wah, banyak banget sih Pak. Kalau yang dari saya pertama masuk sendiri itu juga kelihatan banget, itu lebih rapi gitu, lebih tenang. Lebih rapi, Dan juga lebih cantik kelihatannya daripada lebih cantik. tahun-tahun sebelumnya. Oke. Dan saya juga lihat sepertinya ada penambahan ini ya Pak, penambahan ruangan juga gitu. Dan juga saya tadi sempat lihat ke kantin itu sudah sangat bersih dan juga cukup luas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahunmu dulu itu ya? Iya betul Pak. Oke, ini kan belum buka semua, Bil. Kalau buka semuanya nanti kamu bisa mengincipi makannya itu enak-enak. Wow. Nah, pokoknya Pak Nur itu tinggal temanya apa ya? Kalau mengomongkan obat, Pak Nur pengen minum obat. Kalau temanya tentang makanan, pengen makan. Oke, Bil. Kenangan apa yang tidak terlupakan dari Mugaru? Mungkin dari yang saya ikut lomba-lomba itu sih Pak, karena kalau yang saya rasakan dari Mugaru itu saat mengikuti lomba itu sangat disupport sekali gitu. Jadi mulai dilatihnya, lalu saat ditemani gurunya juga, lalu disediakan juga akomodasi. Oke, makan juga. Nah itu. Dan Bil, kamu tahu nggak Bil? Sekarang perkembangan seperti ini. 1 tahun tuh 82 piala Bil. 82 piala. Kamu dulu pernah ikut lomba apa? Saya dulu Storytelling. Iya, storytelling. Ya, terus Olimpiade ini. Olimpiade matematika? Enggak. Akidah mungkin Pak, yang di di Universitas Muhammadiyah waktu itu. Universitas Muhammadiyah. MA World. Nah, iya itu. Nah, ini sekarang ini sedang berlangsung Bil. Oh, iya Pak. Sekarang di mana? Sekarang ini online. Kita hanya menyerahkan video saja. Iya. Oke. Dan pada waktu itu kamu menang enggak? Alhamdulillah, yang saat itu saya sempat juara 3 juga. Juara 3? Dapat piala ya? Dapat piala. Seneng? Alhamdulillah. Terus pialamu itu buat apa? Sekolah. Loh di sini? Iya. Nggak kamu bawa pulang? Iya. Seharusnya itu kamu bawa pulang, kamu duplikat, Bil. Jadi di rumah itu kan kamu nanti kan kalau punya anak cucu itu kan, wah ini loh, nenek dulu itu pernah juara. Tapi tidak dilakukan. Oke, Bil. Temanmu yang paling unik? Yang paling unik mungkin Safa. Ya. Safa. Iya Rek, Safa itu nganti Rek. Oh iya Pak. Safa, jenengnya Safa itu siapa namanya? Safa ya, lupa. Kamu sendiri lupa. Iya. Kalau udah Safa itu kan perempuan. Iya. Ya, kalau pakai ini kan menceng-menceng. Iya. Nah, itu kan pernah ya ada lomba di sini, terus dia itu makan es krim kalau nggak salah. Iya. Itu sampai belepotan menceng-menceng. Saya Pak Nur tuh punya fotonya tapi di Facebook. Nggak tahu juga dia besar belum. Siapa jenenge? Siapa ya? Sekarang nggak pernah kontak-kontakan ya? Iya, jarang sih Pak. Sudah nggak pernah. Mungkin sebatas ini Instagram itu tadi. Oke, jangan-jangan kamu terlalu sombong, Bil? Oh, Enggak? enggak Pak. Oke, dan luar biasa loh ya, karena sudah berhasil ke UB ya, Universitas Brawijaya. Dulu kakak kelasmu ada loh, Bil? Oh iya Pak. Iya. Jurusan apa? Jurusan nggak tahu. Dia itu kan IPM, dulu pernah IPM ketua IPM atau bukan ya? Bukan ketua IPM, tapi sempat jadi pengurus IPM.
Dan ternyata ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliaunya sudah meninggal itu. Tapi pernah ada juga yang kesana. Bil, cita-citamu jadi apa aja, Bil? Untuk saat ini sih saya pengen jadi research di bidang obat itu, research. Oke. Terus kalau enggak tercapai gimana? Mungkin ya karena saya saat ini farmasi, mungkin ya nggak jauh-jauh juga dari bidang itu, mungkin bisa jadi apoteker atau mungkin bisa bekerja di BPOM gitu Pak. Oke, kok nggak milih dokter, Bil? Dokter itu kan sudah pinter, kaya-kaya gitu loh. Kenapa nggak pilih dokter? Karena yang pertama dari segi studinya sendiri itu juga membutuhkan biaya yang lebih besar kan Pak ya. Nah selain itu juga masa studinya itu yang lebih panjang. Jadi Loh, kamu kan pinter, seharusnya kan seneng gitu loh. Nah justru karena kalau studinya ini nggak masalah Pak, tapi karena studinya ini diiringi dengan biaya itu tadi. Oh, lu biaya itu gampang, Bil. Kamu tinggal ngomong sama Pak Nur. Maksudnya itu ngomong untuk gitu. Oke, jadi terima kasih Bil ya sudah bincang-bincang di sini, dan pastinya Bapak Ibu guru itu bangga ketika melihat alumni itu bisa masuk ke perguruan tinggi, terlebih-lebih kalau sudah bekerja di instansi-instansi pemerintah, kemudian instansi-instansi yang memang di mata masyarakat itu wah ini membanggakan gitu. Jadi terus tetap semangat ya, raihlah cita-citamu, dan nanti jangan lupa seandainya kamu nanti udah sukses, jangan lupa sama Mugaru gitu. Kamu datang ke Mugaru gitu kan, lihat-lihat gitu kan, terus nanti ngisi materi, perkenalkan saya Nabila Az-Zahra gitu, begitu ya. Amin. Pokoknya jangan sampai lupa sama Mugaru. Oke. Terima kasih. Begitulah podcast kita pada hari ini, dan tamunya luar biasa ya. Kita tunggu podcast berikutnya bersama narasumber yang asik-asik tentunya, hanya di Podsesi Podcast Minggu Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.